Salam sehat Bapak Ibu, teman-teman semua. Selamat datang di pelatihan akupresur hari ini. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah menginjak pada materi kedua dari akupresur level 3, yakni kita akan membahas tentang yin yang. Bersama saya Rahmat Pristiwayono nanti akan memandu teman-teman untuk mempelajari apa itu yin yang dan apa manfaatnya kita mempelajarinya. Ini sangat penting sekali teman-teman ya. Ketika misalnya teman-teman itu mendalami pijat akupresur relaksasi dan kebugaran, filosofi yin yang ini akan dipakai dalam banyak hal. Mulai dari nanti implementasi yin yang di alam semesta, kita bisa melihat cuaca, kemudian kondisi sekitar yang bisa mempengaruhi tubuh gitu ya. Kemudian yin yang kita terapkan dalam tubuh kita ya. Seperti apa kondisi tubuh kita, bahkan sampai ke level organ nih teman-teman. Nanti yin yang itu juga bisa diterapkan untuk mendeteksi gejala-gejala orang sakit ya. Nanti apakah dia itu kekurangan yin atau kekurangan yang atau kelebihan yang atau kelebihan yin, itu nanti akan ada teori-teorinya. Dan tentu saja nanti teman-teman bisa mempraktekkan teori yin yang ini untuk pijat akupresur, relaksasi, dan juga kebugaran. Baik, sebelum kita menginjak pada materi kedua kali ini, tentu ini ada kaitan erat dengan materi kita yang sebelumnya. Kita kemarin sudah membahas tentang akupresur secara umum seperti apa, sejarahnya, kemudian manfaat mempelajari akupresur gitu ya. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori yin yang itu yang mendasari filosofi dari pijat akupresur, relaksasi dan kebugaran. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama supaya kita senantiasa diberikan tambahan ilmu dan juga pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sehingga proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar gitu ya. Dan sebelum kita mulai acara gitu ya, teman-teman silahkan melakukan absensi melalui link yang sudah disediakan. Dan supaya menjadi pemanasan kita pada kesempatan hari ini, saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan tepuk yin yang. Apa itu Mas tepuk yin yang? Tapi tepuk yin yang itu seperti ini ya. Nanti ketika saya bilang tepuk yin yang, yin yang seimbang gitu ya. Jadi bisa ya teman-teman ya. Kita mulai ya. Jadi karena prinsipnya yin yang itu adalah nanti adalah keseimbangan, maka di tepuk yin yang ini nanti kita akan menginstal di bawah sadar kita kesehatan kita adalah keseimbangan yin dan yang. Oke, kita mulai ya. Tepuk yin yang, yin yang seimbang. Oke, terima kasih dia. Oke, sebelumnya teman-teman perlu menyiapkan diri ya, konsentrasi ke acara kita hari ini, kemudian siapkan alat tulisnya, gitu ya, dan kita akan memulai materi Yin Yang. Semoga kita mendapatkan ilmu yang luar biasa. Teori Yin Yang itu menggolongkan setiap materi dan fungsi pada alam semesta ini, termasuk tubuh kita, itu dalam dua golongan yang saling berlawanan dalam sebuah kesatuan yang dinamis nih, teman-teman. Teori ini menyatakan bahwa segala fenomena yang ada di alam ini mempunyai dua aspek yang berlawanan dan berpasangan, yaitu yin yang berarti gelap dan yang berarti terang. Jadi simbol ini teman-teman ya, simbol yin yang ini ya, itu adalah simbol terang dan simbol gelap. Gelapnya ini adalah yin, terangnya ini adalah yang. Gitu ya. Di dalamnya ada bundaran kecil, gitu ya. Itu seperti itu. Kemudian di sini kita bisa melihat contoh pasangan di yin yang bisa kita dapati nih, misalnya siang dan malam. Kemudian ada pasif, ada aktif, gitu ya. Kemudian ada dingin, ada panas, ada mati, ada hidup, ada hujan, ada kemarau, ada wanita, ada pria, gitu ya. Malam dan siang, bulan dan matahari, sampai air dan api. Ini banyak sekali, baik itu di tubuh kita maupun di alam semesta, itu semuanya adalah berpasang-pasangan. Ini adalah filosofi yang mendasari tentang yin yang nih teman-teman. Baik, kita lanjutkan. Ada 4 karakter dasar nih teman-teman. Yin yang ini punya sifat yang pertama ini adalah saling bertentangan. Kemudian yang kedua itu adalah saling tarik-menarik, dan yang ketiga ini adalah saling membentuk, dan yang keempat adalah saling menunjang. Meskipun ada 2 sifat lagi yang kalau teman-teman nanti belajar di akupresur level 4, nanti akan kita tambahkan 2 sifat lagi. Nah, kita di level 3 cukup mengetahui 4 karakter sifat dari yin yang ini.
Yang pertama ini adalah saling bertentangan. Maksudnya apa? Berarti sifatnya itu bertentangan. Kalau gelap itu lawannya adalah terang, gitu ya. Kalau dalam lawannya adalah luar. Ini kan bertentangan ya. Pasif ini lawannya adalah aktif. Pahit lawannya adalah manis. Ini adalah contoh penerapan yin yang ketika punya sifat saling bertentangan. Kemudian yang kedua, punya karakter sifat adalah saling tarik-menarik, ya, untuk membentuk sesuatu harmonis. Contoh nih, misalnya perempuan ini yin, laki-laki ini yang, gitu ya. Dan ini sifatnya itu adalah saling tarik-menarik. Ada ketertarikan perempuan pada laki-laki dan laki-laki pada perempuan, sehingga nanti bisa membentuk keluarga. Kemudian ada lagi proton dan elektron, gitu ya. Jadi kalau di level terkecil pun itu juga ada yin yang dari proton dan elektron. Dan ini adalah saling tarik menarik supaya membentuk apa? Membentuk atom nih. Atom nanti membentuk segala bentuk yang ada di alam semesta ini. Kemudian berikutnya adalah sifat karakter saling membentuk untuk kehidupan. Ya, contohnya yin istri, yang suami. Jadi kalau panggil yang, gitu ya, yang gitu ya, itu suami ya. Mestinya suami memanggil istri yin yin, gitu ya, supaya apa? Seimbang, gitu ya. Nah, ini membentuk keluarga, Bapak Ibu, teman-teman semua. Kalau malam dan siang itu juga saling membentuk. Membentuk apa? Membentuk siklus kehidupan. Kalau tidak ada siang dan malam, tidak ada perputaran kehidupan nih, teman-teman. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan saling membentuk. Kemudian ada sifat saling menunjang. Artinya gini, tiada yin tanpa yang dan tiada yang tanpa yin. Ya. Contohnya begini, energi itu adalah yang, karakternya adalah yang. Nutrisi itu adalah yin. Tidak ada energi tanpa nutrisi nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman ini mendapatkan energi, kekuatan, maka butuh nutrisi. Tanpa nutrisi tidak ada energi. Termasuk tidak ada nutrisi tanpa didorong oleh energi. Jadi nutrisi yang kita makan ini bisa sampai ke sel-sel tubuh kita, itu didorong sama Qi namanya. Energi. Ya, ini contoh. Tiada yin tanpa yang, tiada yang tanpa yin. Kemudian di dalam yin, ini ya, di dalam yin yang gelap ini ada yang. Di dalam yang ada yin. Nah, merupakan satu kesatuan. Contoh misalnya dalam watak keras terdapat kelembutan, dalam watak lembut terdapat kekerasan. Contoh nih, kalau teman-teman mengganggu anak ayam, itu biasanya induk ayam itu langsung akan mematuk teman-teman. Itu adalah watak keras, tapi untuk kelembutan apa? Melindungi anak-anaknya. Nah, ini contoh gitu ya. Contoh yang implementasi yin yang dalam bentuk saling menunjang. Prinsip dari yin yang untuk menjaga kesehatan itu di sini, teman-teman. Kalau yin yang itu seimbang, maka terjadi kondisi baik. Ini bisa dikatakan sebagai fisiologis, gitu ya. Dan orang yang sudah terbentuk seperti ini itu menjadi sehat. Sedangkan kalau yin yang tidak seimbang, ini akan mengganggu nih teman-teman. Itu sifatnya adalah patologi. Dan orangnya akan menjadi sakit. Nah, keberadaan akupresur itu adalah tujuannya mengembalikan keseimbangan yin dan yang. Atau mengembalikan empat keadaan yang harmonis tadi, yang sebelumnya kita bahas. Itu adalah prinsip dasar dari akupresur dengan filosofi yin yang ini. Baik, saya kembangkan lebih luas nih teman-teman. Yin yang ini penerapannya bisa kita lihat pada alam semesta nih. Misalnya tentang waktu, yin ini malam, siang itu yang. Cahaya gelap ini yin, terang itu yang. Suhu dingin, panas. Gerak turun, naik, dinamika pasif aktif. Ini adalah yin yang di alam semesta. Kemudian di dalam fisiologi tubuh kita itu juga sama. Di contoh nih substansi tubuh, materi itu yin, fungsional itu yang. Kemudian xia ya, itu adalah darah ya, itu adalah yin, qi adalah yang. Ya, bisa disebut ditulis qi, bisa chi ya. Kemudian organ chang atau padat itu yin, organ fu atau berongga itu yang. Tubuh badan itu yin, organ itu yang. Depan, bagian depan ini adalah yin, bagian punggung kita belakang itu adalah yang. Kemudian dalam diagnosa nanti juga bisa kita pakai, misalnya lokasi sakitnya di mana. Kalau di dalam itu namanya yin, kalau di luar itu yang. Kalau sifatnya dingin itu yin, sifatnya panas itu yang. Kalau sifatnya kurang, misalnya kurang energi, gitu ya, itu yin. Kalau kelebihan energi itu yang.
manifestasi misalnya wajahnya pucat itu yin, kalau merah itu yang. Kondisi kronis ya, sakit yang baru gitu ya, itu kronis itu yang sudah lama ya, itu yin. Kalau yang baru atau akut itu yang. Nah, ini dalam diagnosis. Nanti dalam gejala dan terapi juga sama. Teman-teman bisa melihat hipoaktif itu yin, hiperaktif itu yang. Kondisi C, ini C ya bacanya ya, itu lemah, itu yin. Ini se gitu ya, bacanya SHI, ini bacanya se, itu yang. Terapinya tonifikasi itu untuk kondisi yin, sedasi itu untuk kondisi yang. Metodenya pu ya, dikuatkan itu untuk yin, disiek, dilemahkan itu untuk yang. Prognosis berat itu yin, ringan itu yang. Ini adalah penerapan yin yang dalam berbagai macam aspek. Nah, nanti prinsip dari pijat akupresur, penerapannya nanti teman-teman tergantung diagnosa nih. Kalau klien ini kondisi yin, maka pijatannya itu yang. Kan menyeimbangkan ya teman-teman ya. Kalau kondisinya yang, maka pijatannya yin. Ya. Atau bisa lihat keadaannya itu lemah atau si ya. Misalnya dia itu kok letih, lesu gitu ya. Ditanya kok jawabnya lirih gitu ya. Itu nanti perlu dikuatkan. Nah, kalau kondisi shock atau kuat gitu ya, itu perlu disiek atau dilemahkan. Itu adalah prinsip-prinsip pijat akupresur. Nanti akan kita pelajari di modul berikutnya. Oke, jadi pertemuan kali ini itu kita membahas tentang yin yang ya. Supaya teman-teman memang saya memastikan teman-teman bisa menangkap ini. Coba nih, saya kasih kuis gitu ya. Ayo teman-teman jawab ya. Kalau seandainya orang datang gitu ya, kemudian kondisinya itu seperti memerah gitu ya, ingin marah gitu ya, tensinya tinggi ya, kira-kira kondisinya apa teman-teman? Ayo jawab di kolom komentar. Oke, benar, yang gitu ya. Kalau misalnya orangnya itu datang, kemudian keluhannya ini buang air besar, diare. Gitu ya. Ayo apa ini? Ya, itu kondisinya akhirnya lemes dan sebagainya itu lemah, itu dalam kondisi yin, betul, dia. Terus, satu lagi ini, kalau misalnya jabat tangan, ternyata orangnya ini kok dingin banget, gitu ya. Ayo, kondisinya apa? Gampang ya, betul, yin. Oke, teman-teman bisa menilai ya. Jadi kita itu bisa menilai seketika ketika orang datang itu bisa dilihat dari apa? Dari wajahnya kelihatan, dari suaranya kelihatan, cara berjalannya kelihatan, waktu jabat tangan pun kelihatan. Nah, oleh sebab itu nanti kita kasih tugas PR bagi teman-teman. Silakan dicatat sifat-sifat orang yang kondisinya yin apa saja. Kemudian sifat-sifat orang yang kondisinya yang apa saja. Plus nanti tugasnya teman-teman nanti mendata 10 orang, nanti didata 10 orang namanya siapa, kondisinya bagaimana. Itu nanti dikumpulkan di pertemuan kita selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman semua ya. Insya Allah nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Ada dua filosofi yang sangat berpengaruh di akupresur nanti. Salah satunya yang kita pelajari hari ini adalah yin yang. Insya Allah nanti minggu depan kita akan belajar tentang wusing. Wusing ini adalah 5 elemen penting ya yang berputar untuk memutar kehidupan ada di tubuh kita. Itu nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di minggu depan. Salam sukses, salam sehat.